Nama disebut dengan ismun selain memberikan kesan untuk menandakan satu makhluk ataupun objek untuk dibedakan dengan objek atau makhluk yang lainnya, juga memberikan kesan kepada kita dengan nama itu seseorang bisa ditinggikan. Dengan nama itu seseorang diangkat dalam posisi yang terhormat. Bukan sekedar untuk dibedakan satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana seseorang memiliki satu keadaan yang terhormat di antara sekian banyak manusia yang berkehidupan secara sosial khususnya. Karena itulah kemudian Islam memberikan petunjuk-petunjuk melalui Rasulullah SAW agar setiap umat Islam khususnya atau bahkan manusia pada umumnya untuk bisa menyematkan nama-nama terbaik bagi anak-anak keturunan atau siapapun yang hadir di sekitarannya, bahkan untuk sekedar memanggil dengan gelar-gelar tertentu. Diharapkan, diusahakan agar memberikan nama gelar yang layak, baik, dan terhormat sehingga dapat menjaga kemuliaan sosok yang dimaksudkan dalam konteks berkehidupan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepada kita tentang contoh-contoh nama-nama baik dan terhormat sifatnya. Baik itu di generasi Nabi Muhammad SAW atau bahkan generasi-generasi terdahulu yang sifatnya menginspirasi. Bahkan dengan itu pula ada anjuran agar kita bisa menghadirkan harapan-harapan dengan menyematkan nama-nama orang baik atau bahkan nabi dan rasul di masa lalu dengan harapan karakter-karakter keteladanan, kemuliaan, sifat-sifat baik dapat juga diteladani dan diterapkan dalam kehidupan kini. Di antara nama-nama terhormat itu ada misalnya Maryam atau Maria dalam bahasa kita kekinian. Maryam bahkan menjadi satu dari sekian nama surat yang dilekatkan pada surah-surah Al-Quran. Dari 114 surah itu yang diturunkan pada Rasulullah SAW berupa wahyu dan pedoman berkehidupan, maka surah ke-19 diberi nama dengan Maryam. Sedangkan nama Maryam sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali. 11 dalam keadaan tunggal mandiri Maryam, dan 13 lainnya disematkan bersanding dengan putra beliau tercinta, yaitu Isa alaihissalam bin Maryam. Bila ditotal 24 ini ditambahkan dengan nama surahnya Maryam, maka seluruhnya berjumlah 25 kali. Persis sama penyebutannya dengan putra tercinta beliau, yaitu Isa al-Masih alaihissalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Maryam atau Maria adalah nama yang memiliki kedudukan terhormat di dalam Al-Quran. Karena itu, selain diberikan dengan nama surah di surah ke-19, juga banyak ayat-ayat Quran sejak di surah Ali Imran yang menggambarkan tentang kemuliaan Maria atau Maryam. Al-Quran mengangkat Maryam sebagai perempuan yang suci, yang terhormat, yang mulia, yang beribadah tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sosok yang sangat dicintai oleh ibundanya seperti diungkap di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 36 itu, hingga diperlindungkan kepada Allah sejak ia dilahirkan dan diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh ya Allah, aku beri nama bayi ini dengan nama Maryam, Maria, dan aku bermohon kepadamu ya Allah, lindungi anak ini sejak terlahirnya dari bisikan-bisikan dan makar yang dilangsungkan oleh syaitan. Maryam, kemuliaannya menjadikan beliau senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok perempuan manusia yang sangat luar biasa, mengabdikan dirinya untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan perhatian yang luar biasa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin